Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayati wal maqsudat. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardu zuhur yang Allah muliakan, mari kita kembali memperdalam rasa syukur yang ada dalam hati kita. Semakin kita perdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah yang tak dapat dihitung, di mana itu semuanya adalah wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita sudah masuk pada awal tahun yang baru, tahun 1448 Hijriah. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 3 Muharram sesuai dengan hitungan kalender Hijriah Global Tunggal KHGT Muhammadiyah, dan juga sesuai dengan hitungan kalender Hijriah pemerintah tanggal 3 Muharram. Tapi kalau Nahdlatul Ulama hari ini baru tanggal 2, karena Nahdlatul Ulama menetapkan tanggal 1 Hijriah itu baru hari kemarin, hari Rabu. Biasanya pemerintah sama dengan Nahdlatul Ulama, tapi hari ini berbeda. Muhammadiyah yang sama dengan pemerintah. Tapi apapun itu, yang jelas kita sudah masuk pada tahun yang baru. Artinya Bapak Ibu, sesuai dengan tahun Hijriah, bahwa umur kita pun sudah bertambah. Maka dari itu, mari kita semakin mensyukuri nikmat umur ini. Dan cara mensyukuri nikmat umur itu adalah dengan cara menggunakannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita tidak ada yang lain selain beribadah kepada Allah. Itu aja, tidak ada yang lain, Pak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Adapun yang lain-lain, rezekinya, umurnya, aku yang menentukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siang ini begitu azan berkumandang kita langsung datang ke masjid ini, maka insya Allah itu salah satu tanda bukti bahwa kita yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita datang ke Masjid Taqwa Muhammadiyah ini untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ibadah fardu zuhur secara berjamaah. Semoga senantiasa kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Sebagai bukti bahwa kita adalah umat yang cinta kepadanya, dan salah satu tanda cinta itu adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Tanda cinta kepada Nabi adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Apalagi
mengikuti sunnah-sunnah beliau. Maka sangat tidak pas sekali kalau kita katakan kita cinta kepada Nabi tapi kita jarang berselawat kepadanya. Berselawat cuma pas waktu sholat saja. Maka orang yang cinta kepada Nabi itu adalah banyak-banyak dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang Allah muliakan. Dulu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang gubernur Mesir namanya Abu Musa al-Ash'ari. Waktu itu gubernur Mesir menerima surat dari Umar bin Khattab. Surat ini isinya perintah, di mana perintah ini mesti dilakukan dan mesti dilakukan pada bulan Sya'ban. Dilakukan pada bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban baru saja berlalu. Maka ketika surat ini sampai, bulan Sya'ban sudah berlalu. Maka Abu Musa al-Ash'ari bingung. Ini perintahnya dilakukan pada bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban yang mana? Yang sudah lalukah atau yang akan datangkah? Ma'asyiral muslimin, ternyata peristiwa atau kejadian seperti ini bukan hanya dilakukan dialami oleh Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Mesir, tapi ada juga yang lain, di mana kalau mereka menerima surat katakanlah dari bangsa Romawi atau dari bangsa Persia, itu detail tertulis tanggalnya, tertulis bulannya, tertulis tahunnya. Tapi kalau surat dari umat Islam sendiri tidak pakai tahun, tidak pakai tanggal. Maka atas kejadian itu, inisiatif dari Umar bin Khattab, diusulkanlah supaya dibuat tahun Islam. Maka diajaklah beberapa sahabat untuk bermusyawarah. Mereka duduk bermusyawarah. Semua sepakat, kita mesti adakan, kita mesti buat tahun Islam untuk menentukan tanggalnya supaya kita tidak ketinggalan dengan yang lain, dengan bangsa-bangsa yang lain. Cuman ada satu permasalahan. Ketika mereka sudah sepakat bahwa akan diadakan tahun Islam, tapi mereka tidak menemukan peristiwa mana yang didasari oleh tahun Islam ini. Maka waktu itu datanglah 3 usulan. Usulan yang pertama, bagaimana kalau kita buat tahun Islam ini berdasarkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka dipikir-pikir oleh Umar bin Khattab, rasanya tidak pas. Ini tidak cocok. Kenapa? Karena kalau kita buat nanti sesuai dengan berdasarkan lahirnya Nabi SAW, nanti khawatir Nabi Muhammad SAW dikultuskan oleh orang, sehingga tahun kelahirannya diabadikan, sehingga ada yang menganggap dia mengkultuskan, sehingga menganggap dia Tuhan, sama dengan yang dilakukan oleh agama yang lain. Maka ini ditolak. Masuk usulan yang kedua, bagaimana kalau kita buat tahun Islam ini berdasarkan wafatnya Nabi SAW. Mereka timbang-timbang, mereka pikir-pikir kurang pas juga. Kenapa? Karena kalau nanti dibuat sesuai dengan wafatnya Nabi SAW, maka setiap pergantian tahun atau setiap tahun baru Islam, maka akan terjadi kesedihan. Karena kita setiap pergantian tahun teringat atas wafatnya Nabi SAW. Kita tidak mau setiap tahun kita sedih mengingat wafatnya Nabi SAW, dan itu tidak baik, maka ditolak. Sehingga masuklah usulan yang ketiga, bagaimana kalau kita mulai berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Apa alasannya? Pertama, karena
hijrah Nabi Muhammad SAW itu, disitulah awal mula bangkitnya Islam. Karena kita tahu ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, Islam itu mulai bangkit, mulai kuat. Karena waktu di Makkah Islam ini lemah, bahkan dakwahnya pun sembunyi-sembunyi. Tapi setelah pindah hijrah ke Madinah, Islam pun mulai berjaya. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dirasakan oleh umat Islam. Maka mereka sepakat, baiklah kalau begitu kita adakan berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu musyawarah mereka itu pada bulan Zulhijjah, sehingga info ini disampaikan kepada jamaah haji, di mana diharapkan jamaah haji ini yang membawa informasi ini kepada seluruh penjuru bahwa umat Islam sudah punya tahun tersendiri. Apa nama dia? Namanya tahun Hijriyah. Bapak Ibu, Hijriyah itu sangat kental, erat sekali kaitannya dengan hijrah. Hijriyah. Hijrah ditambah dengan akhiran ya dengan ta marbutoh, Hijriyah. Kenapa? Karena memang tahun Hijriyah itu diambil daripada berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Masyaallah muslimin wal rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Apa pandangan kita ketika ada umat Islam yang ketika bulan Muharram datang atau pergantian tahun baru Islam mengadakan semacam seremonial, semacam perayaan? Masyaallah muslimin, Muhammadiyah membagi amalan itu dua. Pertama, amalan am, atau bisa dibilang dengan amalan ghairu mahdoh. Yang kedua, amalan khos, atau bisa dibilang dengan amalan mahdoh, ibadah mahdoh. Amalan mahdoh ini atau ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, waktunya, bacaannya, semuanya ditetapkan. Dari A sampai Z sudah ditetapkan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dirubah. Apa contoh ibadah mahdoh itu? Ya contohnya sholat, puasa, zakat, haji. Itu semuanya mesti sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tak boleh ditambah, tak boleh diubah. Yang kemudian amalan ghairu mahdoh atau amalan am, itu ada perintah dari Nabi SAW, atau ada contoh dari Nabi SAW atau para sahabat, tapi terkait caranya, terkait teknisnya diserahkan kepada kita umatnya. Apa misalnya itu? Misalnya peringatan tahun baru Islam ini. Karena peringatan tahun baru Islam ini adalah salah satu bagian daripada sunnah. Apa itu? Karena ketika kita memperingati tahun baru Islam, di situ salah satu terjalinnya ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Islamiyah itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Kedua, karena kita ketika memperingati tahun baru Islam, kita sedang mengupas kembali, belajar kembali sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana hijrah dari Makkah ke Madinah dan mengambil hikmah yang ada pada makna hijrah itu sendiri. Maka dia bagian daripada sunnah Nabi SAW. Tapi terkait daripada pelaksanaannya, teknisnya diserahkan kepada kita. Yang mau membuat tabligh akbar monggo, yang mau buat kajian muhasabah silahkan, diserahkan kepada kita. Maka masyarakat muslimin, sesuai dengan putusan Tarjih Muhammadiyah, maka boleh atau sah saja hukumnya kalau ketika membuat peringatan menyambut tahun baru Islam. Masyarakat muslimin subhanallah. Tahun bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan, bulan haram. Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh
minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Maka di antara 4 bulan haram ini jangan sekali-kali fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri sendiri. Artinya apa? Jangan berbuat dosa. Di dalam ayat ini tidak dikatakan, tidak disampaikan apa saja 4 bulan haram itu. Tidak akan kita temukan di Al-Quran apa saja 4 bulan haram itu. Karena itu akan kita temukan di hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 10 syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyat. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, wa Rajaba mudara bainal Jumada wa Sya'ban. Bahwa ada bulan haram, bulan yang dimuliakan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 3 yang berturut-turut. Dan 1 yang mudara baina Jumada wa Sya'ban. Di antara baina Jumada wa Sya'ban, apa itu? Itulah bulan Rajab. Masyaallah muslimin subhanallah. Maka kita pada bulan haram ini disunnahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah karena sebagaimana di bulan Sya'ban ini ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, begitu pula dosa kita. Kalau kita berbuat dosa di bulan Muharram ini, dosanya pun dilipat gandakan. Karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. 4 bulan haram ini jangan sekali-kali menzalimi diri, jangan berbuat dosa. Sebenarnya bulan lain iya juga, tapi yang bulan 4 ini siapa saja yang berbuat dosa, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita untuk rajin-rajin banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan ini ada satu amalan khusus. Amalan apa itu? Puasa Asyura. Tapi pesan saya kepada kita semuanya, kalau ingin melakukan puasa Asyura, jangan hanya puasa Asyuranya saja, tapi lakukanlah 1 hari sebelumnya puasa Tasu'a atau sehari setelahnya. Kenapa? Karena kita jangan sama seperti orang Yahudi. Karena memang sejarah puasa Asyura ini memang sejujurnya dari amalan orang Yahudi. Maka oleh karena itu jangan sampai amalan kita sama dengan Yahudi. Untuk tidak sama, maka puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.